kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, kalian semuanya bakal menjadi seorang pemimpin. Bakal menjadi seorang leader. Ya. Semua mau santri, mau bukan santri, semuanya akan menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Listrik, Lisan Santri Cerdik. Baik, pada kali ini kita kedatangan seorang darahnya Rasul, Habaib. Alhamdulillah yang bisa hadir pada kali ini. Beliau yang bernama Al-Habib Lutfi Al-Haddad bin Muhammad Al-Haddad. Masya Allah. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah. Sehat, baik. Corona nggak ada ya? Insya Allah udah selesai, udah cukup, udah terlalu lama. Amin, iya. Bosan, terlalu lama. 2 tahun. Iya, kacau. Ada aja corona, bukan perekonomian semakin baik, tapi perekonomian semakin hancur. Iya, makin turun. Masyarakat makin takut untuk berkumpul, masyarakat makin bingung untuk mengaji. Udahlah, mudah-mudahan nggak ada, udah habis pergi, udah. Amin. Ke tempatnya lagi, udah jangan sampai kembali lagi. Iya. Udah jenuh, udah terlalu lama. Iya. Ya, Bib. Jadi kita kan masih santri gitu, terutama Anda sendiri masih santri. Nah, menurut Habib kan dulu pernah jadi santri ya. Nah, mau nanya kayak arti leadership, kayak kepemimpinan bagi seorang santri itu apa, Bib? Arti leadership bagi seorang santri, ini pertanyaannya bagus banget ini. Mewakili para santri-santri yang ada di Indonesia. Ya. Di Jabodetabek pada khususnya, di seluruh Indonesia pada umumnya. Leadership, pemimpin, itu merupakan hal yang sangat penting dalam segala hal. Dalam dunia santri, itu memiliki lingkup yang kecil, ibarat kata sebuah daerah ataupun sebuah komunitas, sebuah tempat yang mana di situ terdapat manusia, yang terdapat santri-santri yang mempunyai bagian dan masing-masing. Ada bagiannya masing-masing, entah itu bagian keamanan, entah itu bagian bahasa Arab, entah itu bagian ketertiban, entah itu bagian peribadatan, itu bagian yang lain-lain, banyak di situnya. Dalam hal-hal seperti itu, kita perlu mempelajari sebuah leadership kepemimpinan dalam setiap kepengurusan. Jadi komunitas santri ini sebagai tempat yang sangat bagus untuk mempelajari, untuk mengambil hikmah, ilmu, menjadi seorang pemimpin yang baik itu bagaimana. Yang dicintai, yang disayangi oleh teman-temannya, oleh orang-orang sekitarnya, itu volume yang kecil masih. Belum volume sebuah daerah, sebuah kelurahan, sebuah kecamatan, ataupun sebuah negara. Volume santri, volume yang kecil, dan itu mempelajari arti sebuah kepemimpinan itu bagaimana. Yang disayang, yang dicinta, yang tidak dolim, yang baik kepada sesama, tidak berbuat semena-mena, semau-maunya, berdasarkan musyawarah yang ada, itu pasti dipelajari dalam komunitas sebuah santri. Ya, dia ketuanya, bagian keamanan, bagian ketertiban, bagian peribadatan, itu bagaimana. Semuanya, ya, namanya santri, Habib juga santri, ya, belajar pastinya. Santri terus belajar, santri terus mengabdi, santri terus berkhidmah, santri terus memupuk diri, santri terus mempelajari kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, kekurangan, kelemahan, apa yang kita miliki bisa dipelajarin, bisa kita asah, bisa kita lihat. Jadi leadership ini memang
kita pelajari lewat pengalaman, otodidak. Otodidak, dan itu banyak berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Otomatis kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh egois, mentang-mentang menjadi seorang leader, mentang-mentang menjadi seorang ketua, mentang-mentang jadi seorang pemimpin, tidak mau nasihat, masukan dari orang lain, kritikan dari orang lain. Hasya wa kallah. Berarti kita leadernya leader yang sombong, leadernya leader yang angkuh, leadernya yang tidak mau menerima masukan, nasihat, kritikan dari orang lain. Jadi mengedepankan otak dan pikiran kita, tidak mengedepankan musyawarah yang ada. Sementara kepala 1 dibanding dengan kepala 10, otomatis kepala 10 ini lebih diagungkan, pasti lebih bervariasi, pasti banyak solusi dan jalan keluarnya dibanding dengan kepala 1 dengan mengutamakan keegoisannya, mengutamakan keangkuhannya, mengutamakan kesombongannya yang seperti itu tidak baik, itu tidak bagus. Jadi seorang leadership bagi seorang santri itu gimana disayang, gimana dicintai, gimana berbuat baik, gimana terhadap sesama sekitarnya, itu menjadi hikmah dan pelajaran buat semuanya. Sebelum turun ke masyarakat, sebelum terjun ke masyarakat, di dunia santri itu sangat dipelajari hal-hal itu. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang mencaci, memaki, menghina. Itu dipelajarin semuanya. Cara berinteraksi, ya. Cara berinteraksi kepada sesama manusia, berinteraksi sesama santri, di situ sangat-sangat dipelajari. Dan itu sangat penting. Itu sangat penting di zaman sekarang. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, kalian semuanya bakal menjadi seorang pemimpin. Bakal menjadi seorang leader. Ya. Semua mau santri, mau bukan santri, semuanya akan menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Jadi memang indah banget, bagus benar kalau seandainya memang santri itu leadership, menjadi seorang leadership, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua dalam menyikapi segala problematika kehidupan yang terjadi saat ini. Ya. Kenapa? Karena kita sudah mengerti, paham. Santri otomatis diajari akhlak yang baik, tata bicara yang baik, gestur yang baik, menghadapi orang yang lebih tua bagaimana, menghadapi sesama seperti apa, menghadapi adik-adik kita, anak-anak kecil atau gimana, itu bagaimana caranya. Semuanya itu mau nggak mau harus dipelajari, semuanya harus disampaikan, semuanya itu harus secara otodidak, nggak bisa dengan pengalaman yang ada, dengan ilmu yang ada. Kita nggak bisa dong semena-mena, kita nggak bisa dong cuek bebek, nggak bisa kita mengatakan terserah gua, terserah saya, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus masuk dimensi mereka, bagaimana berinteraksi. Jadi kita disayang, jadi kita dicinta, jadi kita dielulukan. Bahkan tatkala kita meninggalkan kepemimpinan tersebut, orang itu menangis karena apa? Karena rindu dengan kepemimpinan kita yang adil, yang baik, yang bijaksana. Rindu dengan hal itu semuanya. Makanya dalam dunia santri ini, ya, dalam dunia santri itu seorang kepemimpinan itu sangatlah diharapkan, sangatlah dielulukan, sangatlah menjadi wejangan buat kita semuanya, menjadi PR buat kita semuanya agar lebih baik lagi. Jadi tatkala terjun ke masyarakat, kita udah siap, mental kita udah siap, dohir kita udah siap, batin kita udah siap. Kenapa? Karena dalam lingkungan santri kita belajar langsung praktek, terjun ke masyarakat dengan bertubi-tubi permasalahan, kita udah biasa. Kenapa? Karena di lingkungan pesantren udah pernah terjadi seperti itu. Al-adah, ya, kebiasaan itu menjadi enak, ya, kalau sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa nggak enak, ya. Berat banget. Apalagi meninggalkan kebiasaan. Tarkul adawah, meninggalkan kebiasaan itu musuh yang paling berat. Biasa sarapan pakai roti, kasih nasi uduk, mencret. Iya.
Biasa nasi uduk, kasih bubur, Allah kembung. Ya, jadi apa namanya? Jadi segala sesuatu itu memang karena terbiasa, ya. Kalau belum siap untuk menjadi pemimpin, ya, kalau belum siap jadi pemimpin, ya harus siap untuk dipimpin, siap untuk dipimpin, siap untuk menerima pimpinan yang bagaimana yang baik, bagaimana yang benar, bagaimana yang adil, bagaimana yang bijak dalam bersikap, bagaimana yang adil dalam berbuat. Yang jelas, itu. Ya, setiap manusia pemimpin dan bakal dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya, terhadap dirinya sendiri, tatkala menikah terhadap istri dan anaknya, tatkala punya majelis di dalam majelisnya, tatkala mempunyai pondok pesantren di dalam pondok pesantrennya, tatkala dia menjadi seorang pejabat publik, lurah, camat, ya, bupati, wali kota, bahkan presiden pun dipertanggungjawab terhadap rakyat dan masyarakatnya. Bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai, disayangi, yang bertanggung jawab, yang bijaksana dalam menyikapi segala keputusan yang ada. Bahkan, ya, Umar ibn Abdul Aziz, tatkala beliau dilantik menjadi seorang khalifah, beliau bukan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Beda sama pemimpin sekarang. Seneng ya? Seneng malah. Wah, senengnya luar biasa. Jadi presiden, wah, seneng luar biasa. Jadi bupati, jadi wali kota, seneng luar biasa. Beliau Umar bin Abdul Aziz karena pilihan rakyat, karena kemauan rakyat, bukan kemauannya beliau. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bencana, musibah yang besar, Bapak. Takut kenapa? Takut dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nggak makan satu orang, tanggung jawabnya seorang pemimpin. Ada yang kelaparan satu orang, tanggung jawabnya seorang pemimpin. Ada yang nggak dapat pekerjaan satu orang, tanggung jawabnya seorang pemimpin. Jadi beliau mengatakan seperti itu bukan hal yang apa namanya, tidak masuk akal, tidak masuk logika, ya. Beliau mengatakan hal itu tuh benar-benar tulus dalam hatinya, tulus, sangat bijaksana. Bahkan sebuah kisah yang fenomenal, Umar bin Abdul Aziz tatkala kedatangan tamu, ya, tamunya ditanya, kamu ada urusan apa ke sini? Saya pengen ngobrol-ngobrol aja. Urusan pribadi apa urusan negara? Urusan pribadi ya Umar bin Abdul Aziz, ya. Ya khalifah, wahai pemimpin, ya, urusan pribadi. Kalau urusan pribadi tunggu sebentar. Lampunya dimatiin. Lampu yang ada dalam ruangannya itu dimatiin. Ya khalifah, ya Umar bin Abdul Aziz, kenapa dimatiin lampunya? Karena lampu ini pakai duit negara. Saya nggak mau korupsi duit negara, ibarat kata, karena ini urusannya urusan pribadi. Ya kita udah ngobrol gelap-gelapan aja, nggak usah pakai melibatkan anggaran negara. Saking takutnya korupsi, saking takutnya terhadap hal-hal kecil memang. Apa sih arti sebuah lampu? Kalau kita hitungannya, umpamanya lilin dulu nggak ada lampu, lilin itu berapa duit sih? Hal yang sepele ya? Hal yang sepele, hal yang kecil, tapi dia takut dengan hal yang kecil itu nanti terbiasa, ya, meremehkan yang kecil, takut nanti menjadi yang besar. Gampangin yang besar, nanti numpuk jadi dosa yang besar. Allah gak ridho, Allah murka, Allah hempaskan di neraka. Beliau gak mau seperti itu. Hal yang sepele pun beliau jaga. Di zaman sekarang hal seperti itu, oh sangatlah susah. Jarang. Oh bukan jarang lagi, hampir nggak dapat. Hampir nggak dapat, susah. Oh udah pakai aja mobil negara, mobil pemerintah, ya pakai aja udah, mudik pakai aja udah, kayak mobil pribadi udah. Itu buat nganterin saudara, buat nganterin kondangan, buat nganterin ini segala macam. Nah, itulah. Mereka benar-benar pemimpin yang warok, menjaga sesuatu dari yang haram, menjaga dari sesuatu yang subhat. Hal seperti itu memang sulit, susah untuk zaman sekarang. Dan yang paling kompeten dan yang paling bisa seenggak-enggaknya, nggak bisa 100%-nya, ya 80%-nya, 70%-nya lah. Yang bisa untuk melakukan hal itu semuanya adalah anak-anak santri
yang belajar ilmu agama. Karena semuanya diatur dalam agama, udah diatur semuanya. Nggak ada yang nggak diatur agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini ya, aku sempurnakan agama Islam sebagai agama kalian. Dan saya ridho, saya ikhlas ya. Wa raditu billahi rabban islami dina, dan saya ridho agama Islam menjadi agama yang diakui, agama yang paling akhir, menjadi agama yang diridhoi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diakui secara nas. Udah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang paling benar, agama yang diatur segala macam etika, akhlak, menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang dipimpin, menjadi orang ini itu segala macam ada sebenarnya dalam agama Islam. Makanya kemungkinan besar kalau santri udah terjun ke masyarakat itu harus siap-siap. Ya. Meskipun nggak semua santri menjadi seorang kiai, ya. Meskipun nggak semuanya santri menjadi seorang ustadz, seenggak-enggaknya mengedepankan akhlak yang ada, mengedepankan ilmu yang ada, dan hal itu sangatlah penting di zaman sekarang. Hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat fenomenal, hal yang sangat dipelajarin, dan itu otodidak, dan harus ada aturan-aturan yang ada. Dan itu aku sampaikan lagi, itu dimiliki oleh seorang santri yang untuk menjadi leadership itu besar kemungkinannya untuk tidak korupsi, untuk tidak berbuat anarkis, untuk tidak berbuat dolim, senantiasa menjadi pemimpin yang disayang, menjadi pemimpin yang dicinta, menjadi pemimpin yang dikasih. Jadi semuanya ada dalam seorang santri yang komunitasnya mereka semuanya sudah terbiasa dengan sesuatu yang apa adanya, sederhana, qanaah, ya, tidak tidak berlebihan. Misalnya aturan dari pesantren cukup makan lauk satu, ya harus makan satu, nggak boleh dua. Kalau makan dua haram berarti, ya. Mungkin ada pesantren yang begitu, ya, nggak boleh berlebihan. Kenapa? Itu sendandaknya kalau seandainya kita jadi pemimpin, kita sudah tahu, sudah terbiasa dengan hal yang qanaah, merasa cukup atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi santri ya di zaman sekarang sangat berpengaruh sekali, sangat kompeten sekali untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin akhir zaman, pemimpin yang terhindar dari fitnah, pemimpin yang dicinta, pemimpin yang disayang, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Mungkin maaf. Kalau kan leadership juga harus belajar ya. Belajar buat jadi pemimpinnya, atur orang gimana. Terus juga kan kalau santri itu kan identik dengan kayak ngaji ya, ngaji, belajar segala macam. Nah, kita itu kalau misalnya ngaji tanpa kayak ada giroh buat semangat belajarnya itu kan kayak kurang ya. Nah, cara menumbuhkan rasa semangatnya itu gimana, Bib? Semangat dalam hal apa ini? Belajar. Semangat dalam hal belajar dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu, menumbuhkan giroh, menumbuhkan semangat bagi seorang santri untuk belajar ilmu. Ilmu apapun itu. Jadi seorang santri ya, dia harus mengerti tugas, kewajiban, hak santri itu bagaimana. Kalau udah menjadi seorang santri, seorang murid, seorang talib, dia harus ngerti kewajibannya apa, tugasnya apa, haknya apa. Jadi seorang santri cuma ngabisin duit orang tua aja, males-malesan di pesantren, sementara mereka hidupnya masih panjang, jenjangnya masih panjang, karirnya masih panjang, hidupnya masih panjang. Dia harus mempersiapkan diri, memanage dirinya, mengatur dirinya. Harus peka, harus paham. Jangan sabodo teuing. Bodoh amat, cuek bebek, jangan. Orang tua ngirim kita ke pesantren untuk cari ilmu. Kalau cari ilmu ya harus belajar. Ya,
biar semangat belajarnya kita harus mikir entar kita di masa depan kita bagaimana kalau seandainya kita tidak punya ilmu. Punya ilmu aja banyak yang susah, apalagi gak punya ilmu. Jadi masih males-malesan zaman now. Kalau zaman now masih males-malesan, ketinggalan sama orang-orang non-muslim, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang orang-orang yang tidak baik. Jadi hal itu semuanya harus diwaspadai, harus warning. Oh iya, saya dikirim orang tua saya dan ini kemauan saya untuk menjadi seorang santri. Mau nggak mau saya harus mempunyai niat dulu. Jadi kalau nggak ada niat mondok untuk belajar, ya pasti nggak ada semangat. Makanya orang yang mondok itu perlu kesiapan mental dohir maupun batin. Biasanya orang nggak mau belajar di pesantren itu alasannya karena nggak betah. Satu. Yang kedua, alasan dia mondok karena kemauan orang tua, bukan kemauan dia. Jadi malas belajarnya. Yang di pondok itu kita kasih semangat terus, biasanya ogah-ogahan. Kita kasih semangat terus, ayo tetap belajar, ayo yang rajin, ayo menghafal, ayo ini. Kadang-kadang masih ogah-ogahan, kadang-kadang masih males-malesan. Makanya bagi seorang santri yang pengen masuk ke dalam pondok pesantren, siapkan mentalnya, siapkan zahir dan batinnya, siapkan fisiknya, siapkan niatnya. Kalau niatnya udah baik, udah benar, pasti di pondok dia mau belajar. Dan girohnya itu, ya semangatnya itu terpancing, termotivasi dengan teman-temannya yang ada. Kalau temannya ogah-ogahan untuk belajar, males-malesan untuk belajar, biasanya ke bawah. Al-bi'ah tu'athir. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Temannya hobi nongkrong, ya biasanya banyak nongkrong yang jarang belajarnya. Jadi ngikut ya? Jadi ngikut pastinya. Hobinya, temennya hobinya main bola mulu, nggak pernah belajar, ya hobinya akhirnya jadi main bola mulu, nggak belajar. Yang dibahas masalah bola mulu, jadi nggak beres-beres, nggak kelar-kelar, nggak rapi-rapi. Jadi semuanya kembali ke orangnya masing-masing, individualnya masing-masing. Tapi untuk meningkatkan itu harus ada mentornya biasanya, ustadznya ataupun mentornya yang memberikan motivasi dan semangat. Tatkala kurang semangatnya, girohnya menurun, rajinnya menurun, ya. Kenapa? Mungkin karena biasanya males kok rajin, mungkin ada sumpahnya, mungkin rindu sama keluarganya, mungkin ada masalah dalam benak dan pikirannya karena nggak paham pelajaran. Banyak aspek, banyak sebab. Orang yang asalnya rajin jadi malas itu banyak sebabnya, ya. Tumbuhkan semangat. Udahlah, gak usah dipikirin. Harus ada mentornya. Udahlah, gak usah dipikirin. Tugas kamu di sini semuanya belajar, cari ilmu, doain orang tuanya biar sehat, biar berkah, biar lancar rezekinya. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Kalau mikir-mikir yang lain, nanti kamu gagal fokus, gak bakal berhasil. Masa depan kamu masih panjang. Doain aja sehat. Orang tuanya misalnya sakit, doain misalnya orang tuanya bangkrut ataupun di PHK, doain aja, insya Allah mudah-mudahan pasti ada jalan dan Allah tidak memberikan sebuah problematika, permasalahan kehidupan kecuali orang tersebut bakal mampu untuk mengatasinya, bakal menyelesaikannya, pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Jadi bagi seorang santri, ya, dia yang Habib sampaikan di awal tadi, harus tahu tugasnya, harus tahu kewajibannya. Tugasnya apa? Dia belajar. Tugasnya apa? Dia berkhidmah. Tugasnya apa? Ya ngabdi. Tugasnya apa? Apapun yang dilakukan oleh pesantren, semuanya dia menjadi tugas seorang santri. Kewajiban seorang santri ya harus taat apa yang dilakukan oleh sebuah pesantren, memiliki aturan-aturan yang ada. Ya, yang nggak boleh dilakukan oleh santri adalah melanggar, ya ngelawan sama guru, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar aturan ketertiban yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren. Munculkan semangat itu, munculkan niat itu, munculkan niat-niat yang baik. Insya Allah bakal berjalan, insya Allah bakal baik, insya Allah bakal sukses, insya Allah bakal berkah, insya Allah bakal manfaat. Hal itu sangat penting, hal itu sangat berpengaruh sekali.
Hal itu sangat memotivasi bagi seorang santri untuk rajin, untuk belajar, untuk menimbulkan ghiroh. Jadi dia harus memikirkan hidup bukan sebulan 2 bulan. Hidup masih panjang. Dia harus memikirkan, ya, fatuba liman akluhu amiran wa hawahu asiron. Alangkah beruntungnya yang mengedepankan akal dan pikirannya sebagai pengendali dari nafsu yang ada keinginannya. Ya. Nah, nafsu ini apa? Nafsu ini nafsu yang menyerukan kepada kebaikan, di antaranya adalah malas. Ya. Fala taksal fanadamatul uqba liman yatakasalu. Jangan malas, harus rajin. Penyesalan bagi orang yang malas di akhir nanti. Kenapa? Karena penyesalan itu datangnya akhiran. Kalau duluan namanya pendaftaran. Kalau akhir namanya penyesalan. Makanya karena datangnya terakhir susah diprediksi. Sebelum menyesal, ya mantapkan hati dulu, mantapkan niat dulu. Insya Allah khair. Insya Allah tetap semangat. Insya Allah baik. Itu yang perlu dicatat dan garis bawahi bagi seorang santri untuk menumbuhkan semangatnya, untuk harus tahu tugas dan kewajibannya, kedepannya bagaimana, baiknya seperti apa, bagusnya. Insya Allah ikuti aturan yang ada. Minum dulu, minum dulu. Oh siap. Santai. Alhamdulillah. Jadi kalau cara numbuhin girohnya itu lebih ke introspeksi ya? Iya benar, kembali ke individualnya orang masing-masing. Harus mempunyai semangat, harus mempunyai niat yang benar. Iya. Nah Bib, kan sekarang dikit lagi Ramadan ya, dikit lagi menyambut Ramadan. Nah perannya santri itu kalau dalam bulan Ramadan itu harus gimana gitu di bulan Ramadan ini? Kalau peran seorang santri menyambut bulan Ramadan, lebih-lebih pas berada di bulan Ramadan, pastinya harus lebih eksis. Contohnya, Bib? Sudah dapat ilmu yang di pesantren, seenggak-enggaknya dia mengamalkan apa yang ada dalam pesantren. Misalnya, memimpin untuk sholat tarawih, menjadi seorang imam kalau dia bisa dan bagus bacaannya, udah mulai bagus. Sedandaknya mengaji Al-Quran lewat tadarus bareng-bareng, ya, dengan temannya, dengan keluarganya. Ilmu-ilmu yang di pesantren, dari bacaan aurat, dari bacaan wirid-wirid yang ada, ya, lebih-lebih di bulan Ramadan semuanya harus lebih ditingkatkan, ya. Apalagi seorang santri, jangan tidur mulu kerjaannya. Kalau udah Ramadan pura-pura dengan alasan lemes, Bib, lemes Ustadz. Naumu soim ibadah kan. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, ya tidurnya aja ibadah, apalagi ngaji kan begitu harusnya. Apalagi ngaji bukan ibadah lagi, apalagi sholat, apalagi sedekah, apalagi berbuat yang baik, apalagi belajar mengajar. Banyak tidurnya aja dicatat ibadah, apalagi melakukan hal-hal yang baik. Nah itulah, jadi peran seorang santri menyambut bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan harus berbeda dengan orang yang bukan santri. Karena dia sudah mendalami ilmu yang ada di pesantren, dalam artian ilmu akhlaknya, ilmu tajwidnya, ilmu bacaan Al-Qur'annya, ilmu ibadahnya. Sementara di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan kebaikan di dalamnya. Yang sunnah aja pahalanya seperti wajib. Yang wajib Allah lipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu bulan umatnya Nabi Muhammad. Santri lebih berhak. Kenapa? Karena santri-santri ini mempelajari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri lebih berhak pastinya. Santri lebih berperan penting di dalamnya, ya. Santri lebih terdepan pastinya menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Sahurnya nggak perlu dibangunin, kalau bisa ngebangunin yang lain, ya. Masa santri dibangunin, nunggu dibangunin, harusnya ngebangunin yang lain, ya. Kemudian sholat tarawihnya nggak boleh malas-malesan, harus dilaksanakan. Kalau bisa 30 hari sempurna, ya. Kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain, tadarus Al-Qur'annya. Kemudian mengajar, belajar, semuanya itu harus tetap dilaksanakan
bahkan harus lebih eksis daripada bulan-bulan sebelum Ramadan. Kenapa? Sayang banget ya, apalagi nanti datangnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, ya lebih bagus daripada 1000 bulan ibadahnya kalau dapet ya. Itu seperti ibadah 84 tahun. Kita susah bagaimana cara beribadah sampai 84 tahun kalau tidak mendapatkan keberkahan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Santri itu harus lebih berhak, santri harus lebih mendalami, santri harus lebih eksis pastinya untuk menyambut bulan Ramadan. Harus terdepan, jangan sampai terbelakang, harus terdepan dalam menghadapi, menyambut atau berada di bulan Ramadan. Sambut Ramadan dengan kegembiraan, sambut Ramadan dengan perbuatan-perbuatan baik, sambut Ramadan dengan perbuatan-perbuatan amal ya pada Allah Subhanahu wa taala. Hukukul adami ya, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala harus dijalankan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sebagus mungkin agar mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu semuanya fadilahnya bulan Ramadan itu luar biasa. Bulan umatnya Nabi Muhammad ya. Sayang-sayang datangnya setahun sekali, bukan tiap bulan. Kalau datangnya tiap bulan mungkin kita masih banyak berpotensi untuk mengambil hak kita. Datangnya kita Ramadan ini setahun sekali. Ya kalau masih hidup di bulan Ramadan ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat hidup ya innalillah berarti. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Sayang-sayang, perbanyak ibadah di dalamnya, perbanyak istighfar, dan peranan yang paling santri adalah peranan yang paling terdepan dalam kebaikan. Itu peran seorang santri, peran terdepan dalam sebuah kebaikan, dalam ketaatan, dalam ibadah, semisal sholat tarawih, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Banyak ya, ngaji kitabnya, ngajarin kepada yang lainnya, yang ngosong waktu dengan hal-hal yang baik. Jangan main handphone mulu. Biasanya santri kalau udah pulang ke rumahnya masing-masing kadang-kadang udah megang handphone, yang dilihat itu YouTube, yang dilihat itu IG, yang dilihat itu Facebook. Gak apa-apa kalau seandainya itu berbobot, seandainya itu bermanfaat, mengandung ilmu agama, menambah wawasan dan pengetahuannya dia, nggak masalah. It's okay, nggak masalah. Mungkin buat hiburan, buat nambah wawasan, buat pengalaman. Oh, di YouTube ternyata seperti ini, nggak masalah, baik-baik aja, fine-fine aja, oke-oke aja. Yang jelas, tapi ngajar Qurannya jangan sampai ditinggalkan, berbuat baiknya jangan sampai ditinggalkan. Pokok hal-hal yang baik yang berhubungan di bulan Ramadan itu jangan sampai ditinggalkan. Ini seperti itu aja. Ini seperti itu, wacana kita seperti itu. Jadi pokok santri itu harus terdepan, jangan sampai terbelakang. Ini itu aja dah. Jadi harus lebih semangat ya? Harus lebih semangat. Jangan alasan lemes, dengan alasan lapar, dengan alasan ini akhirnya jatuhnya tidur mulu, nantinya nggak baik gitu, nggak bagus. Jadi menyambut bulan Ramadan ini, ayo kita sing-singkan lengan baju kita, ya. Kita pasang niat yang baik, kita pasang niat yang benar, kita pasang niat ibadah untuk Allah, untuk Rasulullah semuanya, agar semakin berkah, agar semakin baik, agar semakin selamat dunia dan akhirat. Intinya sih itu aja. Intinya sih itu aja. Jadi biar kedepannya biar makin baik, biar kedepannya makin bagus. Santri ya merupakan ya benteng terakhir dalam ya menegakkan syariat-syariat Allah di negeri tercinta ini. Kalau gak ada santri ya negeri ini bala musibah bencana turun di mana-mana. Ya, santri merupakan benteng terakhir dalam menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena santri ini tolak punggung ya bangsa dan negara ini ada tidak dikasih bala musibah bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi santri yang baik, jadi santri yang betul, jadi santri yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga bangsa dan negara kita, jaga ya, lebih-lebih menyambut bulan Ramadan ini. Ayo kita lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi, lebih istiqomah lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih yang paling penting bagi kita semuanya, agar kita ya pasang niat yang baik aja, lebih semangat dalam beribadah, konsisten, pokok jangan males-malesan ya, karena kita nggak tahu. Mungkin itu aja Bib, dari Habib Lutfi. Terima kasih telah menyampaikan
beberapa petuah kata yang insya Allah dapat manfaat untuk kita semua. Dan sekian dari podcast Listrik Lisan Santri Cerdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.